Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Ibu Binti Anisaul Hasanah, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta Matematika, serta teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan serta kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan secara daring pada kesempatan kali ini. Selanjutnya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Asmalia Safitri dan Zulfa Taufiqoh akan membahas materi tentang aritmatika sosial. Aritmatika sosial memiliki submateri, yaitu yang pertama, keuntungan dan kerugian. Yang kedua, diskon dan pajak. Yang ketiga, bruto, neto, dan tara. Yang keempat, bunga. Keuntungan dan kerugian. Yang pertama, keuntungan. Untung atau laba adalah keadaan yang terjadi bila harga jual lebih tinggi dari harga beli. Besarnya untung dalam rupiah sama dengan selisih antara harga jual dengan harga beli. Keuntungan dirumuskan dengan laba sama dengan harga jual dikurang harga beli. Yang kedua, kerugian. Rugi adalah keadaan yang terjadi apabila harga jual lebih rendah dari harga beli. Kerugian dirumuskan dengan rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual. Contoh, terdapat seorang pedagang beras yang memiliki 1 ton beras seharga Rp9.150.000. Kemudian, beras tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp9.500 per kilogram. Untuk menjual beras itu, si pedagang tersebut harus menyediakan plastik sebagai pembungkus dengan harga Rp67.000. Tentukan berapa laba dan rugi penjual beras tersebut. Jawab, harga beli beras per kilogram sama dengan harga beli beras ditambah plastik pembungkus sama dengan Rp9.150.000 ditambah Rp67.000 sama dengan Rp9.217.000 per ton sama dengan Rp9.217 per kilogram. Maka harga jual per kilogram sama dengan Rp9.500. Harga jual lebih tinggi daripada harga beli, sehingga pedagang beras tersebut mengalami laba atau untung. Laba sama dengan Rp9.500 dikurang Rp9.217 sama dengan Rp283 per kilogram sama dengan Rp283.000 per ton. Harga pembelian dan harga penjualan. Besar kerugian dirumuskan dengan rugi sama dengan harga beli dikurang harga jual. Maka dapat diturunkan rumus harga beli sama dengan harga jual ditambah rugi. Harga jual sama dengan harga beli dikurang rugi. Persentase keuntungan dan kerugian. Persentase keuntungan digunakan untuk mengetahui persentase keuntungan dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Dapat dimisalkan, PU sama dengan persentase keuntungan. HB sama dengan harga beli atau modal. HJ sama dengan harga jual atau total pemasukan. Persentase keuntungan dapat ditentukan dengan rumus PU sama dengan
HJ min HB per HB dikali 100%. Contoh, Pak Dedi membeli suatu motor bekas dengan harga 4 juta rupiah. Dalam waktu 1 minggu, motor tersebut dijual kembali dengan harga 4.200.000 rupiah. Tentukan persentase keuntungan Pak Dedi. Jawab, PU sama dengan HJ min HB per HB dikali 100%. Sama dengan 4.200.000 dikurang 4 juta dibagi 4 juta dikali 100% sama dengan 200.000 per 4 juta dikali 100% sama dengan 5%. Jadi persentase keuntungan yang diperoleh adalah 5%. Persentase kerugian digunakan untuk mengetahui persentase kerugian dari suatu penjualan terhadap modal yang dikeluarkan. Dapat dimisalkan dengan PR sama dengan persentase kerugian, HB sama dengan harga beli atau modal, HJ sama dengan harga jual atau total pemasukan. Persentase kerugian dapat ditentukan dengan rumus PR sama dengan HB min HJ per HB dikali 100%. Contoh, Pak Rudi membeli sepetak tanah dengan harga 40 juta rupiah. Karena terkendala masalah keluarga, Pak Rudi terpaksa menjual tanah tersebut dengan harga 38 juta rupiah. Tentukan persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi. Maka penyelesaiannya adalah PR sama dengan HB min HJ per HB dikali 100% sama dengan 40 juta min 38 juta per 40 juta dikali 100% sama dengan 2 juta per 40 juta dikali 100% sama dengan 5%. Maka persentase kerugian yang ditanggung oleh Pak Rudi adalah 5%. Diskon dan pajak. Yang pertama, diskon atau potongan. Diskon atau yang juga biasa disebut dengan rabat bisa didefinisikan sebagai potongan harga atau pengurangan dari harga yang seharusnya dibayar. Contoh, dalam suatu mall bertuliskan harga pada barang diskon 30% untuk tas dengan harga awal Rp180.000. Hitunglah berapa harga tas tersebut sesudah memperoleh diskon. Jawab, harga tas sesudah didiskon sama dengan Rp180.000 dikurang 30% dikali Rp180.000 sama dengan Rp126.000. Yang kedua, pajak. Pajak merupakan iuran wajib masyarakat terhadap negara yang dilandasi oleh undang-undang dengan tidak membalas jasa secara langsung yang dipakai guna membiayai pengeluaran umum serta bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contoh, Pak Gilang ingin membeli kulkas dengan harga Rp2.400.000 serta dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Berapa yang harus dibayarkan oleh Bapak Gilang untuk membeli kulkas tersebut? Jawab, PPN sama dengan 10% dikali Rp2.400.000 sama dengan Rp240.000. Harga yang harus dibayar Pak Gilang sebesar sama dengan Rp2.400.000 ditambah Rp240.000 sama dengan Rp2.640.000. Bruto, neto, dan tara. Yang pertama, bruto. Bruto adalah
berat dari suatu benda atau barang ditambah dengan pembungkusnya. Bruto dikenal dengan istilah berat kotor. Misal, dalam suatu kemasan snack tertuliskan bruto adalah 350 gram. Ini berarti bahwa berat snack dengan pembungkusnya adalah 350 gram. Yang kedua, neto. Neto adalah berat dari suatu benda atau barang tanpa pembungkus benda tersebut. Neto dikenal dengan istilah berat bersih. Misal, dalam bungkus suatu snack tertuliskan neto 300 gram. Ini bermakna bahwa berat snack tersebut tanpa plastik pembungkus adalah 300 gram. Yang ketiga, tara. Tara adalah selisih antara bruto dan neto. Misal, diketahui pada bungkus snack tertuliskan bruto 350 gram, sedangkan netonya adalah 300 gram. Ini berarti bahwa taranya adalah 50 gram. Atau secara sederhana, berat pembungkus dari snack tersebut tanpa isinya. Untuk mencari bruto, kita bisa dengan menggunakan rumus bruto sama dengan neto ditambah tara. Untuk mencari neto, neto sama dengan bruto dikurang tara. Untuk mencari tara, tara sama dengan bruto dikurang neto. Bunga. Bunga adalah imbalan atas terjadinya transaksi simpan pinjam. Perhitungan bunga dilakukan selang interval waktu tertentu sesuai kesepakatan. Bunga ada dua, ada bunga tunggal dan bunga majemuk. Yang pertama, bunga tunggal. Bunga tunggal adalah perhitungan jangka waktu tertentu dan jika pada waktu yang telah disepakati tidak diambil, maka bunga tidak diperhitungkan pada periode berikutnya. Berlaku pada deposito. Rumus perhitungan bunga. B sama dengan W dikali P dikali U. Dengan B adalah besar bunga dalam 1 tahun, W adalah waktu lamanya menabung dalam tahun, P adalah persen bunga, U adalah uang yang ditabung. Contoh, Bu Afifah akan menabung di bank dengan bunga 15% setahun. Apabila yang ditabung Rp1.250.000, hitunglah bunga yang diterima sesudah kurun waktu 10 bulan. Cari yang pertama itu B-nya ya. B-nya itu kan besar bunga selama 10 bulan. Sama dengan W-nya kita masukkan. Tadi kan 10 bulan. Nah, dalam 1 tahun kan ada 12 bulan, jadi 10 per 12. Dikali P-nya itu, bunganya itu 15%. Dikali uang yang ditabung itu adalah, tadi kan 1.250.000. Nah, kita kalikan dan hasilnya 156.250 rupiah. Itu bunga selama 10 bulan. Yang kedua, bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang tidak diambil kemudian terkena bunga di periode selanjutnya. Periode ke-T, jumlah total modal bunga majemuk. MT sama dengan P0 dikali 1 ditambah B0 pangkat T. Dengan MT adalah total modal bunga majemuk. P0 adalah modal asli atau awal sebelum ditambah dengan bunga. B0 adalah bunga majemuk. Untuk T itu adalah periodenya. Jika total modal bunga majemuk diketahui, maka modal awal atau asli dapat dicari dengan rumus P0 sama dengan PT per 1 ditambah B0 pangkat T, atau PT sama dengan P0 dikali 1 ditambah B0 pangkat T.
Contoh, bila diketahui modal pinjaman yang berjumlah 1 juta rupiah memiliki bunga majemuk sebesar 6% per tahun dan wajib dibayar setiap bulannya. Maka dalam waktu 2 tahun, berapakah modal pinjaman akhirnya? Jawab, MT sama dengan P0 dikali 1 ditambah B0 pangkat T. P0-nya itu modal pinjaman awal, modal awalnya yaitu 1 juta. Kemudian 1 ditambah B0-nya itu bunga per tahun. Nah, bunga per tahunnya kan 6%, jadi kita desimalkan menjadi 0,06. Kemudian T-nya itu periode atau waktunya. Waktunya itu 2 tahun, jadi T-nya itu pangkat 2. Dan hasilnya 1.123.600.000 rupiah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakallahu khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.